Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, hari ini aku mau membahas satu kasus yang tragis banget menurutku, karena korbannya adalah seorang anak kecil. Dan memang semua kasus yang berhubungan dengan anak kecil, apalagi kalau korbannya itu adalah anak kecil, itu pastinya mengenaskan dan menyedihkan banget ya teman-teman. Sama dengan kasus yang mau aku bahas kali ini. Ceritanya itu tentang seorang gadis kecil yang tiba-tiba menghilang 2 hari sebelum Natal. Awalnya polisi menduga kalau dia ini diculik sama orang asing, tapi ternyata muncullah bukti-bukti yang bikin polisi itu yakin kalau pelakunya adalah orang yang deket sama gadis kecil ini. Dan saksi satu-satunya yang bisa mereka andalkan dalam kasus ini adalah anak kecil juga yang berumur 6 tahun. Yang pasti susah banget ya mengorek informasi dari anak umur 6 tahun. Bukan cuma dipikirin gimana caranya biar dapat informasinya, tapi pastinya mereka juga mikirin gimana caranya untuk dapat informasi tapi nggak ngerusak mentalnya si anak 6 tahun ini, nggak bikin dia trauma juga gitu teman-teman. Nah, kira-kira polisi berhasil nggak sih nemuin gadis ini, dan apakah dia ditemukan dalam kondisi hidup atau gimana? Siapa juga pelakunya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi di sebuah kota yang bernama Salisbury, Maryland, Amerika Serikat, tentang seorang anak perempuan cantik yang bernama Sarah Foxwell. Dia adalah anak yang pintar, ceria, humoris, selalu tersenyum seburuk apapun hari-hari yang dia lewatin. Dan menurut ibunya, Sarah ini adalah anak yang gak pernah nyusahin, selalu menerima keadaan, selalu bersyukur, pokoknya selalu bisa ngambil hal positif dari keadaan yang dia laluin gitu ya. Bener-bener anak yang hebat banget ya. Dan Sarah berasal dari keluarga yang bisa dibilang keluarga besar ya teman-teman, karena dia punya 8 saudara. Tapi sayang kedua orang tuanya harus bercerai saat Sarah masih kecil, dan setelah bercerai itu ayahnya benar-benar pergi dari kehidupan mereka. Akhirnya Sarah dan 8 saudaranya itu diurus sama ibunya, menjadi ibu tunggal nih. Nama ibunya adalah Jennifer. Pasti berat banget ya untuk Jennifer mengurus 9 orang anak sendirian teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin, urus 1-2 anak aja ribetnya kayak apa, apalagi 9 orang anak, yang pastinya itu bikin si Jennifer ini kewalahan juga gitu. Apalagi dia harus mencari uang sendiri untuk membiayai ke-9 anaknya itu. Karena itu juga Jennifer sempat titipin beberapa anaknya ke ayah dan ibunya. Jadi mah pa gitu ya, aku titip anak-anakku dulu ya nih, beberapa yang masih kecil-kecil, dia kan belum bisa ngurus dirinya sendiri, jadi aku titipin sama kalian. Soalnya Jennifer ini mau ambil lembur gitu loh teman-teman. Jadi saat itu tuh udah mau Natal, dan dia tahu ya kalau Natal kan anak kecil pasti nungguin kado, hadiah. Jennifer berharap banget bisa ngasih hadiah yang dipengenin sama anak-anaknya, jadi dia berniat untuk kerja lembur supaya dapat uang tambahan, supaya dia bisa memberikan hari Natal yang spesial gitu ya buat ke-9 anaknya. Terus kata ayah dan ibu Jennifer, oh ya udah nggak apa-apa, sini titipin aja sama ibu sama ayah, nanti ibu ayah urusin sampai kamu selesai lemburnya. Jadi di bulan Desember itu, dari awal Desember sampai mau datang hari Natal, Jennifer bakal kerja lembur gitu ya. Di rumah orang tua Jennifer juga ada kakaknya Jennifer yang bernama Amy, dan Amy ini juga ikutan ngurusin anak-anaknya Jennifer di sana teman-teman. Nah tapi sayangnya niat baik Jennifer untuk ke-9 anaknya ini malah berujung tragis, karena beberapa hari sebelum Natal tiba dia mendapatkan berita buruk. Tepatnya di tanggal 23 Desember 2009, Jennifer mendapatkan telepon dari kakaknya, Amy, dan pas nerima telepon itu, katanya Jennifer tuh udah ada feeling gak enak. Dia mikir, loh kenapa ya, kok Amy telepon aku pagi-pagi banget kayak gini, biasanya gak pernah gitu loh. Dan bener aja Amy mau menyampaikan berita buruk teman-teman. Dia bilang, Sarah sudah menghilang. Dia udah coba cari di dalam, di luar rumah, di sekitar peternakan juga, dan memang rumah orang tua Jennifer ini semacam rumah peternakan gitu ya teman-teman. Jadi Amy udah cari ke semua tempat
di sekitar sana dia nggak berhasil nemuin Sarah. Setelah menerima telepon dari Amy, Jennifer langsung cepet-cepet datang ke rumah orang tuanya dan mencoba untuk membantu mencari Sarah, tapi mereka tetap nggak bisa nemuin Sarah. Dan yang bikin mereka curiga kalau ada sesuatu yang nggak beres terjadi, karena cuaca saat itu dingin banget teman-teman. Jadi lagi musim salju, cuacanya itu bisa sampai minus 3 derajat Celcius, jadi bener-bener dingin banget. Sedangkan jaket sama sepatunya Sarah masih ada di dalam kamar gitu loh. Kalau misalkan emang Sarah cuma pengen main keluar aja, pasti dia pakai kan sepatunya sama jaketnya. Tapi ini enggak. Mereka pun memutuskan untuk langsung telepon polisi dan polisi segera datang ke sana. Menurut pengakuan Amy pada polisi, malam harinya mereka itu senang-senang pesan pizza yang banyak, mereka makan bareng-bareng. Terus sekitar jam 9 malam, Sarah dan adiknya yang bernama Emma yang umurnya masih 6 tahun, mereka berdua tuh udah ganti piyama. Harusnya udah tidur gitu kan, tapi mereka nggak tidur, mereka malah keluar kamar, terus bercanda-canda, lari-larian di sekitar rumah. Tapi dibiarin aja nih sama Amy karena kan saat itu udah mau liburan, jadi kayak vibes liburannya mungkin udah mereka rasain gitu ya, pengennya ngelakuin hal-hal yang fun gitu, pengennya senang-senang bercanda-bercanda segala macem. Jadi ya menurut tantenya udah biarin aja gitu kan. Sarah dan adiknya Emma itu memang tidur di satu kamar yang sama ya teman-teman, dan kamar mereka itu ada di lantai bawah di ujung lorong deket sama pintu belakang rumah. Terus sekitar jam 11-an Amy ngecek, ternyata Emma dan Sarah udah ada di dalam kamar. Mereka udah disuruh tidur juga sama Amy gitu ya. Udah kalian tidur ya, udah selesai bercandanya, tidur, besok bangun kita main-main lagi gitu. Setelah itu Amy pun pergi juga ke kamarnya, dia tidur. Tapi pada saat pagi-pagi dia bangun, terus dia ngecek lagi ke kamar keponakannya itu, ternyata Sarah udah nggak ada di dalam kamar. Dia coba cari, nggak bisa nemuin dimanapun. Polisi melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan mereka menemukan beberapa hal yang membuat mereka yakin kalau ini adalah kasus penculikan. Pertama, nggak ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumah, jendela ataupun pintu itu nggak ada yang rusak sama sekali. Tapi memang mereka menyadari kalau pintu belakang rumah nggak terkunci. Polisi tanya sama Amy, sama ayah dan ibunya Jennifer juga, ini biasa ya pintu belakang emang nggak dikunci? Dan mereka bilang, nggak biasa dikunci pak. Mereka kaget juga, loh kok bisa nggak dikunci ya? Dan saat itu juga Amy ingat kalau dia punya kunci cadangan yang ditaruh sama dia di bawah pajangan yang ada di depan rumah. Langsung lah dia cek gitu kan kunci cadangannya, dia coba lihat, tapi kuncinya itu udah nggak ada di sana, udah menghilang. Dan ini membuktikan kalau pelakunya bukanlah orang asing ya teman-teman. Pelakunya adalah orang yang tahu persis akses masuk ke dalam rumah, bahkan dia tahu kalau ada kunci cadangan gitu yang disimpan di depan rumah sama Amy. Dia juga nggak harus cari-cari kamarnya Sarah, dia langsung bisa nemuin, dia bisa langsung tahu Sarah itu tidurnya di kamar yang mana. Karena kan di dalam rumah itu kamarnya banyak, tapi dia nggak harus buka-buka satu-satu, dia langsung tahu oh yang ini kamarnya Sarah, dia langsung samperin ke sana dan langsung menculik Sarah gitu loh. Kedua, sikat gigi warna hijau milik Sarah juga menghilang dari kamar mandi. Dan anjing keluarga juga nggak menggonggong malam itu. Padahal kalau misalkan ada orang asing yang masuk ke dalam rumah yang belum pernah ditemuin sama anjing itu, pasti si anjing ini bakalan menggonggong ya teman-teman, kayak ngasih tahu ke majikannya kalau ada orang asing nih yang datang ke rumah gitu, nggak pernah aku ketemu ini gitu loh. Tapi ini anjingnya nggak menggonggong sama sekali. Berarti kalau memang pelakunya malam itu masuk ke dalam rumah, ya si anjing ini sudah sering ketemu sama pelakunya. Setelah menemukan semua hal ini, kepolisian pun langsung mengumumkan ke publik, memberikan peringatan kalau ada seorang gadis kecil yang menghilang. Mereka menurunkan semua petugas terbaik mereka, bahkan petugas polisi yang harusnya libur karena mereka dengar ada seorang anak perempuan yang menghilang. Mereka mau ikut mencari juga gitu, nggak apa-apa deh, nggak usah libur, aku mau ikutan cari aja. Karena mereka tahu ya momen-momen saat awal-awal jam-jam pertama seorang anak menghilang itu momen yang bener-bener fatal banget gitu teman-teman. Jadi ya secepat mungkin bisa ditemukan semakin bagus. Nah, saat semua orang lagi sibuk mencari Sarah, Emma, adiknya Sarah yang berumur 6 tahun tadi, deketin neneknya. Terus dia bilang, "Nek, aku punya satu rahasia yang mau aku ceritain sama nenek." Dan pernyataan dari Emma ini bener-bener ngagetin loh teman-teman. Dia bilang dia tahu siapa orang yang sudah menculik alias membawa kakaknya. Jadi menurut Emma, pada malam kejadian ada seorang pria yang masuk ke kamar mereka. Saat itu Emma pura-pura tidur, padahal dia belum tidur teman-teman. Dan dia bisa melihat dengan jelas ada pria itu masuk ke dalam kamar. Pria itu nyamperin Sarah. Dan Emma juga tahu persis siapa pria tersebut teman-teman. Emma bilang sama neneknya, "Tommy nek yang bawa Sarah pergi."
Nah, siapa sih Tommy ini? Tommy alias Thomas Lex Jr. adalah mantan pacarnya Amy. Jadi dia bukanlah orang asing buat keluarga Sarah, dan dia juga bukan orang asing buat kepolisian. Tommy ini adalah seorang predator, teman-teman. Dia sudah beberapa kali terlibat masalah hukum atas tuduhan kasus pelecehan seksual sama anak-anak dan remaja. Benar-benar pelaku kejahatan yang menjijikan banget ya menurut aku. Thomas Lex Jr. pernah dihukum selama 7 tahun penjara karena dia melakukan pemerkosaan pada seorang remaja. Setelah dipenjara 7 tahun itu, dia bebas dan dia melakukan pelecehan lagi kepada anak-anak. Dia ditangkap lagi dan harusnya dia dihukum selama beberapa tahun lagi, tapi karena katanya dia berkelakuan baik di penjara, jadi dia dibebasin setelah hanya 6 bulan menjalani masa tahanan. Bahkan hanya beberapa bulan sebelum Sarah menghilang, Thomas Lex Jr. ini juga sempat ditangkap sama polisi karena dia masuk tanpa izin ke rumah seorang wanita. Dia masuk lewat jendela yang gak terkunci, dia masuk ke dalam kamar wanita ini, dimana wanitanya itu lagi tertidur pulas ya teman-teman. Terus si Thomas ini di kamar wanita itu dia berdiri, dia buka semua bajunya sambil ngeliatin si cewek ini tidur. Terus dia melakukan aksi seksual ke dirinya sendiri gitu, yang pastinya wanita ini kebangun. Pas kebangun ya dia kaget banget kan ngelihat ada seorang pria yang dia nggak kenal ada di depannya, telanjang bulat gitu malam-malam. Pastinya dia langsung teriak, ada tetangganya yang dengar. Akhirnya si Thomas ini ditangkap sama polisi. Pas ditangkap sama polisi itu, Thomas cuma dikasih hukuman penjara selama beberapa bulan dan bayar uang tebusan. Dan menurut pengakuan Amy, waktu pertama kali dia ketemu sama Thomas, dia emang udah tahu ya Thomas terlibat masalah-masalah hukum kayak gini. Dan entah gimana caranya dia berhasil meyakinkan Amy kalau dia udah berubah, dia udah nggak kayak gitu lagi. Padahal kejadiannya baru beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin Amy berpikir positif, oh ya mungkin dia jujur, dia beneran udah berubah. Akhirnya dia tetap menjalin hubungan asmara sama Thomas. Thomas itu sering dibawa ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya dan bertemu sama keponakannya juga, pastinya sama Sarah, sama Emma dan yang lainnya. Pastinya saat itu Amy nggak sadar ya kalau dia sedang memasukkan seorang monster ke dalam rumahnya. Semakin sering Amy bawa Thomas ke rumahnya, semakin deket juga si Thomas ini sama Sarah, teman-teman. Dan dia emang paling deket sama Sarah. Karena itu polisi yakin kalau Thomas itu memang sudah menargetkan Sarah sebagai korbannya. Jadi menurut dia Sarah itu tipenya banget. Kenapa Thomas nggak culik Emma juga? Menurut petugas itu karena Thomas merasa Emma terlalu kecil buat dia. Tipe anak-anak yang disukain sama Thomas itu adalah anak-anak seumurannya Sarah, teman-teman. Dan selama Thomas sering main ke sana, dia jadi punya kesempatan untuk tahu akses masuk ke dalam rumah tuh apa aja, rutinitas keluarga itu kayak gimana, di mana letak kamar tidurnya Sarah. Bahkan dia juga punya kesempatan untuk tahu di mana Amy menyimpan kunci cadangan. Jadi ya dia bisa dengan gampang masuk ke dalam rumah itu tanpa diketahui siapapun. Anjingnya juga pasti nggak menggonggong karena kan dia juga udah sering ketemu sama Thomas. Dan menurut polisi, kenapa Thomas bisa dengan mudah mengajak Sarah pergi dari rumah di tengah malam kayak gitu, karena memang Sarah ngerasa dia udah percaya gitu sama Thomas. Dia juga ngelihat keluarganya yang lain bahkan percaya kan sama Thomas. Bahkan mereka semua tuh udah menganggap Thomas bagian dari keluarganya. Jadi menurut Sarah, anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, dia merasa nggak ada yang harus ditakutin dari Thomas. Nggak ada alasan juga buat dia nggak percaya gitu sama Thomas. Kasian banget ya. Polisi pun langsung samperin Thomas ke rumahnya dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pas pertama kali dia dipanggil sama polisi, dia nggak kelihatan kaget sama sekali. Dia kayak udah menyangka ya dia bakalan ditangkap kayak gitu. Di ruang interogasi pun saat polisi tanya-tanya tentang Sarah, dia sama sekali nggak kelihatan panik, sedih atau menyesal juga enggak. Saat ditanya-tanya sama petugas, Thomas ini bakalan ngejawab pertanyaan sambil kayak senyum-senyum, ketawa-tawa sombong gitu loh teman-teman. Jadi menurut petugas itu adalah tanda gitu ya buat mereka juga yakin kalau wah beneran Thomas nih pelakunya. Jadi senyum sombongnya dia tuh seakan-akan dia udah melakukan kejahatan yang sempurna banget gitu loh teman-teman. Dia pun pastinya menyangkal semua tuduhan petugas tentang keterlibatannya dia dengan menghilangnya Sarah. Terus petugas tanya kan sama si Thomas ini, loh terus kalau misalkan kamu memang bukan pelakunya, ngapain juga tuh Emma anak umur 6 tahun ngomong ngelihat kamu tengah malam membawa kakaknya? Dan kalian tahu apa jawaban Thomas? Dia malah nyalahin
nyalahin Emma guys. Dia nyalahin anak kecil umur 6 tahun itu. Dia bilang gini, oh pak, si Emma itu memang anaknya bermasalah. Dia kalau ngomong suka bohong, dia kalau ngomong suka nggak jelas, dia juga suka ngelakuin hal-hal yang aneh. Cuma ada satu hal lagi yang nggak sesuai nih teman-teman. Jadi Thomas bilang sama petugas pada malam kejadian dia itu pergi ke sebuah bar sama salah satu temennya bernama Kevin. Dan setelah dikonfirmasi sama polisi, bener aja Kevin memang katanya pada malam kejadian tuh dia pergi ke bar sama Thomas. Tapi mereka itu udah pulang dari bar sekitar jam 1 pagi. Dan setelah jam 1 pagi itu keberadaannya Thomas di mana itu nggak bisa dikonfirmasi teman-teman. Thomas bilang dia ada di rumah, sedangkan dia itu kan masih tinggal sama orang tuanya. Jadi dia walaupun dia udah dewasa kayak gitu, tapi dia nggak punya tempat tinggal sendiri gitu. Dia masih tinggal sama orang tuanya. Dan saat polisi tanya ke orang tuanya di malam kejadian itu, orang tuanya bilang Thomas nggak pulang ke rumah. Dia nggak pulang ke rumah pak, kita juga nggak tahu dia ada di mana. Dan menurut orang tua Thomas, dia baru pulang ke rumah jam 7 pagi. Nah berarti dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi keberadaannya Thomas ini nggak bisa diketahui. Jadi dia nggak punya alibi ya pada saat kejadian. Dan memang polisi itu menduga kalau si Sarah ini menghilang ya antara jam 12 tengah malam sampai jam 7 pagi pada saat bibi Amy-nya itu cek ke dalam kamar. Polisi pun mulai menggeledah kamarnya Thomas. Mereka juga menggeledah gudang milik orang tua Thomas yang saat itu memang sedang dipakai untuk menyimpan barang-barangnya Thomas. Dan ternyata di dalam kamar dan gudang itu banyak banget foto-foto dan juga video-video dewasa ya teman-teman. Jejak ban ditemuin sama polisi di depan rumah orang tua Jennifer juga cocok dengan ban mobil milik Thomas. Akhirnya polisi juga periksa mobil milik Thomas dan mereka menemukan satu benda yang bikin mereka yakin, oh pasti memang bener dia nih pelakunya. Di lantai mobil polisi menemukan sikat gigi berwarna hijau milik Sarah yang menghilang dari kamar mandi. Nah dipastiin lagi ya sama polisi, sikat giginya itu dibawa ke lab, diperiksa dan ternyata bener aja DNA yang ada di sikat gigi itu adalah DNA-nya Sarah. Selain itu polisi juga periksa baju dan badannya Thomas. Nah ternyata celana pendek daleman yang dia pakai saat datang ke kantor polisi itu adalah celana pendek yang dia pakai juga pada malam kejadian. Nah diperiksa lah ya sama polisi dan ternyata di celana pendek itu ada DNA milik Sarah dan juga ada air mani milik Thomas teman-teman. Aduh, ngebayanginnya bener-bener serem banget ya. Saat itu petugas pastinya udah yakin banget kalau mereka menangkap orang yang tepat. Tapi walaupun udah banyak banget bukti kayak gini, Thomas masih tetap nggak ngaku. Dia masih tetap enggak kok, aku bukan pelakunya gitu. Jadi polisi tetap melakukan pencarian. Mereka bekerja keras untuk bisa menemukan keberadaan Sarah. Dan kepolisian itu nggak mencari sendirian ya teman-teman. Mereka itu dibantu sama banyak banget orang. Ada ribuan orang yang membantu mencari Sarah hari itu. Mulai dari warga di kota itu sampai warga-warga yang ada di kota sekitar, mereka semua datang ke sana untuk membantu mencari Sarah. Dan mereka memang masih berharap bisa menemukan Sarah dalam keadaan hidup ya teman-teman. Karena walaupun Thomas ini adalah seorang pemerkosa yang sangat sadis dan kejam, tapi sebelumnya dia nggak pernah membunuh korban-korbannya. Tapi sekali lagi walaupun mereka masih berharap bisa menemukan Sarah dalam keadaan hidup, mereka harus siap dengan segala macam kemungkinan. Makanya mereka benar-benar mencari di segala tempat. Mereka mencari Sarah dalam keadaan hidup, tapi mereka juga sudah ada berasumsi juga kalau siapa tahu aja mereka menemukan Sarah dalam keadaan yang terburuk gitu ya. Jadi mereka mencari di selokan, mereka mencari di sungai, mereka cari di hutan, di dalam rumah-rumah warga, di dalam rumah-rumah kosong. Dan pencarian itu dilakukan sampai tanggal 25 Desember, sampai hari Natal tiba teman-teman. Dan walaupun hari Natal datang, orang-orang itu nggak berhenti mencari Sarah. Mereka rela gitu ya mengorbankan hari liburnya, mengorbankan hari Natalnya. Mereka bilang enggak lah, kita nggak mau ngerayain Natal sebelum Sarah ini ditemuin. Bahkan keluarga mereka di rumah pun menyemangati gitu, kita bisa ngerayain Natal tahun depan lagi, tapi kamu harus bantu cari gadis kecil yang lagi hilang ini. Dia yang lagi butuh bantuan kita banget. Dan aduh, salut banget ya sama mereka, benar-benar orang-orang yang hebat banget. Dan benar aja teman-teman, kerja keras mereka membuahkan hasil, tapi sayangnya nggak ada keajaiban Natal hari itu karena mereka menemukan Sarah dalam keadaan sudah nggak bernyawa. Jasad Sarah ditemukan di sebuah area hutan dan kondisinya juga sudah sangat mengenaskan. Ya Tuhan, apa yang dilakuin sama Thomas ke gadis kecil ini, ke malaikat kecil ini tuh bener-bener mengenaskan, bener-bener mengerikan banget. Bisa dipastikan
menunjukkan kalau Sarah sudah menjadi korban pemerkosaan, Thomas juga berusaha menghabisi Sarah dengan beberapa macam cara. Yang pertama, dia mencekik Sarah karena ada bekas cekikan di lehernya Sarah. Tapi ini bukanlah penyebab kematiannya ya teman-teman. Thomas juga sempat menenggelamkan Sarah ke dalam air berlumpur. Kenapa polisi bisa tahu? Karena di dalam paru-paru Sarah masih tertinggal sisa-sisa lumpur dan juga ada sedikit sisa-sisa ranting-ranting pohon gitu teman-teman. Kemungkinan semua ini tertelan sama Sarah saat dia ditenggelamkan itu ya guys. Aduh, kasihan banget ya. Dan ini juga masih bukan penyebab kematiannya Sarah. Setelah melakukan itu semua, sepertinya Sarah nggak menyerah. Dia masih dalam keadaan hidup. Setelah melakukan itu semua, Thomas menyiramkan bensin ke tubuhnya Sarah dan dia mulai membakar Sarah hidup-hidup. Karena dari hasil autopsi menunjukkan kalau Sarah sempat menghirup asapnya, teman-teman. Kalau misalkan dia dibakar pada kondisi yang dia sudah meninggal, dia nggak akan mungkin bisa menghirup asap itu kan. Apa yang harus dilaluin sama gadis kecil ini di saat-saat terakhirnya itu benar-benar, aduh, luar biasa. Nggak ngebayangin gitu ya. Dia ngelihat ada orang yang dia percaya banget, yang dia sayang, tiba-tiba nyakitin dia sebegitu parahnya. Thomas Lex Jr. akhirnya didakwa atas tuduhan penculikan dan pembunuhan pada Sarah Foxwell. Dan pastinya jaksa penuntut saat itu mengincar hukuman mati buat Thomas. Tapi sayangnya Thomas berhasil mencapai kesepakatan, jadi dia mengaku bersalah di pengadilan. Sebagai gantinya dia lolos dari hukuman mati. Dia diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Dan banyak juga yang berpikir kalau aja kemarin itu Thomas nggak dikeluarin hanya setelah 6 bulan di penjara, mungkin dia nggak bakalan menyakiti orang lain lagi, nggak bakal menyakiti anak-anak lain lagi. Dan emang jauh banget ya dari hukuman yang dikasih itu 7 tahun, tapi dia setelah baru 6 bulan gitu menjalani masa tahanan udah dikeluarin karena katanya berkelakuan baik. Tapi ada sisi baiknya nih teman-teman, karena hal ini juga peraturan hukum di daerah Maryland itu berubah. Sejak saat itu semua pelaku pelecehan seksual pada anak-anak dihukum minimal 15 tahun penjara, bisa jadi lebih, tapi minimal harus 15 tahun penjara tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Emang menurut aku harus kayak gitu ya teman-teman, biar pada kapok gitu, takut mau ngelakuin hal kayak gitu lagi. Menurut kalian gimana? Dan ya walaupun Thomas nggak diberikan hukuman mati, tapi seenggaknya dia udah nggak bisa nyakitin anak-anak lain lagi. Tapi menurut aku hukuman seumur hidup itu juga pahit juga ya, harus seumur hidup kayak gitu-gitu aja rutinitasnya. Mungkin dia punya waktu untuk ngerenungin semua yang udah dia lakuin gitu kan, hidupnya yang udah hancur kayak gitu. Benar-benar kisah yang berat, tragis banget ya teman-teman. Selain salut sama orang-orang yang mau membantu mencari Sarah, walaupun hari itu adalah hari besar, hari raya gitu ya, tapi mereka nggak peduli. Cuaca dingin juga mereka nggak peduli, yang penting mereka membantu mencari Sarah gitu. Aku juga salut banget sama adiknya Sarah yang bernama Emma itu. Kalau bukan karena Emma, mungkin polisi nggak bakalan bisa menemukan pelakunya secepat itu. Bisa jadi pas mereka udah tahu pelakunya adalah Thomasnya udah keburu kabur gitu kan. Tapi karena Emma dengan cepat dia kasih tahu ke neneknya itu kan, akhirnya Thomas bisa lebih cepat ditangkap sama polisi, dia nggak bisa kabur kemana-mana. Aku yakin banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ya teman-teman. Salah satunya mungkin ya jangan taruh kunci cadangan di luar rumah, karena kalau misalkan ada orang yang punya niat jahat terus dia tahu gitu kan ada kunci di luar, ya bisa kasih dia kemudahan untuk masuk ke dalam rumah. Dan juga pastinya harus selalu waspada siapa orang-orang yang dekat sama anak-anak kita, sama adik-adik kita, apalagi kalau udah tahu orang itu pernah terlibat sama kasus-kasus yang menyakiti anak-anak gitu ya, kayaknya bener-bener harus dijauhin deh. Oke teman-teman, itu dia cerita kali ini. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian, menurut kalian apakah hukuman untuk Thomas itu sudah pas? Pokoknya aku pengen banget denger apa pendapat kalian tentang kisah ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!